Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita melanjutkan ngaji kitab secara online. Sempat terhenti mungkin 20 hari lebih karena ternyata ngaji kitab setiap ba'da tarawih dari jam 8 atau jam 8.15 sampai jam 10 itu tidak direkam dan di live di YouTube Pesantren Cahaya ini oleh teman-teman Ma'had Ali, tapi di live di akunnya Ma'had Ali ya, sehingga nyaris tidak ada kegiatan online yang bisa saya share dengan teman-teman semua ya. Tapi insya Allah ini akan mulai lagi, dan nanti kitab Mukhtarul Ahadits yang juga biasanya saya baca selama di malam Ramadan itu, nanti juga saya akan rekam model seperti ini, nanti juga akan di-share, diposting di YouTube untuk melengkapi tahun-tahun berikutnya Mukhtarul Ahadits. Insya Allah kita hatamkan pada Ramadan atau mungkin sampai Syawal kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Riyadhus Shalihin ya. Kita sampai pada bab ke-8 ya. Babun fil istiqomati, bab menjelaskan tentang keistiqomahan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu seperti sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqomah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang qalu yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, berarti di sini adalah tauhid ya. Tauhid. Okay. Ini Rabbunallah, dia mengatakan Rabbunallah, summastaqamu, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah di sini maksudnya apa? Kalau mungkin tafsiran-tafsiran yang lain adalah ya, istiqomah itu menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban, kesunahan, terus kita istiqomah menjalankan itu. Ya. Nah, yang begitu itu agak sulit. Misalkan ya, kita istiqomah untuk sholat sunnah 50 rakaat dalam setiap hari, itu kan sangat sulit sekali. Nah, kalau tafsiran dari Abu Bakar misalnya, ya istiqomah dalam tauhid. Jadi setelah Rabbunallah bertauhid, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah bertauhid maksudnya tidak kafir, tidak murtad, itu sudah cukup. Tatanazzalu alaihimul malaikah, itu turun kepada mereka, al-malaikat itu malaikat, orang yang tauhidnya sudah benar, kemudian istiqomah dalam ketauhidannya, apalagi istiqomah dalam amal-amal soleh dan seterusnya, maka malaikat akan turun kepada mereka, seraya berseru begini malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kalian jangan takut, jangan bersedih. Kamu jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Karena kamu sudah bertauhid. Kamu sudah istiqomah dalam tauhidmu. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'aduna, yang ada kalian semua, itu tu'aduna, dijanjikan kalian semua. Nahnu, adapun kami, aulia hukum, adalah kekasih-kekasih kalian fil hayati dunya, di kehidupan dunia, fil akhirat, yang di akhirat. Walakum, dan bagi kalian, fiha, di dalam akhirat, ma tashtahimma, adalah sesuatu, ada sesuatu tastahi, yang menginginkan anfusukum, diri kamu, walakum, dan itu bagi kalian fiha, di dalam akhirat, ma adapun sesuatu, tad'una, yang kalian minta, yang kalian inginkan, yang kalian harapkan. Nuzulan, sebagai hidangan, sebagai penghormatan, min ghafurir rahim, dari Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Itu fadilah istiqomah ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, lagi-lagi ini bertauhid dulu yang benar ya.
Tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam tauhid itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Nah, rumusnya begini, wali itu ya, kalau sudah menjadi wali, tandanya diantaranya adalah la khaufun, la husnun. Wali itu tidak takut kecuali kepada Allah. Nggak ada wedi ini. Dan tidak sedih. Dengar misalkan ada perang, itu tidak sedih, tidak takut. Dengar misalkan BBM mau naik langka, itu tidak sedih, tidak takut. Itu contoh. Salah satu indikator orang itu menjadi wali berdasarkan ayat-ayat Quran. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal ladina qalu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, walahum yazun, ulaika ashabul jannah, mereka itulah adalah orang-orang yang menghuni surga. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, jazaan, sebagai balasan lima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Lima kanu, sebab oleh ono, sebab mereka ada, ya'malun, melakukan mereka atau menjalankan, mengimplementasikan atau beramal. Wan Abi Amrin, dari Abi Amr, wakil Abi Amrota, ada yang mengatakan namanya bukan Abi Amr tapi Abi Amro. Ini kunyahnya ya, kunyah itu nama yang dijuluki dengan Abun atau Umun ya. Misalkan Ummu Kulsum, Abu Rashid, ya itu berarti kunyah. Nama aslinya Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Qala, Sufyan berkata, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakan, jelaskan li padaku, fil Islami, tentang Islam, qaulan, satu pernyataan, ucapan, la as'alu, yang tidak akan bertanya anhu, tentangnya, ahadan, kepada siapapun, barokah, selain engkau. Nabi coba jelaskan kepada saya satu kalimat tentang Islam, yang kemudian saya tidak perlu nanya lagi kepada orang lain selain engkau. Qala, Nabi mengatakan, kul, katakanlah, amantu billah, iman, saya beriman pada Allah, sumastaqim, kemudian istiqomah. Rawahu Muslimun. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, qoribu, itu mendekatlah pada yang amal yang benar, yang baik, yang sedengan gitu ya, yang tidak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, wasaddidu, dan berperilakulah baik, yang mendekati as-sadad, kebenaran. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya la yanju, tidak selamat, ahadun, seorang pun, minkum, dari kalian semua, bi amali, sebab amalnya. Qalu, sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul, engkau tidak bisa selamat dengan amal perbuatanmu. Qala, Nabi mengatakan, la, wala ana, tidak juga aku juga tidak bisa selamat, tidak bisa masuk surga dengan amal perbuatanku, sebab amal perbuatanku, illa ayatawammadani, namun Allah telah melingkupi aku, namun Allah telah melingkupi aku, birahmatin, dengan rahmat, minhu, darinya, wa fadlin, dan anugerah. Rawahu Muslim. Ini menegaskan bahwa masuk surga itu bukan bil amal ya. Al-jannah itu bukan karena amal berbuat, itu murni fadl dari Allah gitu. Sehingga rumusnya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, mau nabi, mau malaikat, atau oleh apapun, oleh amal siapa. Sehingga misalkan ada orang kok baca Waqiah 1000 kali, apakah kemudian Tuhan Allah harus membuatnya kaya? Ya tidak ada intervensi. Tuhan itu tidak akan bisa dipaksa oleh siapapun, oleh doa kita, amal kita, dan seterusnya. Itu fadl dari Allah, kebaikan Allah. Wal muqarabatu al-qasdu. Muqarabah itu apa? Al-qasdu, yaitu bersikap standar, sedengan. Alladzi la ghuluwa fi, yang tidak terlalu melewati batas, wala taksir, yang tidak terlalu sembrono. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Itu muqarabah. Wasadadu, dan sadad itu apa? Al-istiqomah wal isobah. Istiqomah dari istiqomah, wal isobah itu, dan melakukan yang kebenaran, tepat gitu, melakukan yang tepat. Wa itaghammadani yulbisuni, ya, memberi
aku pakaian, Allah memberiku pakaian, wa yasturuni, dan Allah menutupi aku, melingkupi ya, menaungi lah ya. Qala ulama berkata, makna istiqomah luzumu ta'atillah, telah tetap dalam ketaatan kepada Allah. Qalu, ulama mengatakan wahia istiqomah min jawami'il kalim, adalah termasuk kalimat-kalimat yang singkat padat, singkat lafadznya, padat maknanya. Wahia di domul umur, istiqomah adalah keteraturan. Ini istiqomah itu adalah good management gitu ya. Good management itu adalah keteraturan. Nidom. Orang itu kalau sudah istiqomah, itu sudah berarti dia ritmenya itu sudah teratur. Wabillahi taufik, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Pertolongan itu hanya dari Allah. Babun fit tafakkuri, bab menjelaskan merenung fi azimi makhluqatillah, tentang agungnya atau besarnya makhluk Allah, wa fana'id dunya, dan rusaknya dunia. Dunia itu tidak abadi, wa huwa lil akhirati, dan hal-hal yang menghebohkan dan menyakitkan, yang membuat pusing dan seterusnya, yang membahayakan dalam akhirat, hiruk pikuk akhirat gitu ya. Wasairi umurihima, dan urusan-urusan terkait dunia dan akhirat, wa taqsirin nafsi, dan pepekonya atau terbatasnya diri kita dalam menjalankan perintah Allah dan seterusnya, wa tahdibiha, dan membersihkan jiwa kita, wa hamliha, dan mengarahkan jiwa kita alal istiqomah, atas istiqomah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama a'idukum, sungguh aku menuturi, menasihati kamu, biwahidatin, dengan satu hal, yaitu apa? Antaqumu lillah, yaitu kalian bergegas bangkit untuk Allah. Masna, boleh jadi dengan dua-dua, ufroda atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati, sungguhnya dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, wa khilafil lail, dan perbedaan langit malam, wan nahari, dan siang, la ayatin, itu ada beberapa tanda liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal yang normal, memiliki hati yang baik. Siapa ulul albab? Alladzina, itu orang-orang yadhkurunallah, yang zikir kepada Allah qiyaman, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dan kondisi duduk, wa ala junubihim, dan saat terbaring di atas lambung mereka, maksudnya tidur. Wa yatafakkaruna, jadi zikir kemudian fikir, dan berfikir, merenungkan fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, engkau tidak menciptakan ini batilan, dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afala yanzuruna, apakah mereka tidak menyaksikan, ilal ibli, pada unta, kaifa khuliqat, gimana unta itu diciptakan. Wa ilas samai kaifa ruzat, melihat pada langit, bagaimana langit ditinggikan, dan tanpa cagak ya, tanpa cagak. Gimana itu? Kalau kita membuat desain bangunan seluas dengan luas tertentu, misalkan kok tidak ada cagak di tengah atau di samping gini, kiri kanan, di pinggir-pinggirnya, itu kan bisa roboh. Ini langit nih gimana? Kok bisa seperti itu? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan melihat pada gunung-gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan pada bumi, bagaimana bumi dihamparkan. Fadzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad, innama anta mudzakir, sungguh engkau itu hanya memberi peringatan. Yang memberi hidayah bukan Allah. Yang membuat orang itu taubat bukan Nabi Muhammad, hanya Allah. Yang memberi hidayah itu bukan Nabi Muhammad, yang memberi hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat orang itu mendapat tuntunan itu Allah Subhanahu wa taala. Sementara tugas Nabi, apalagi hanya kiai, itu hanya untuk mengingatkan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afalam yasiru, apakah mereka tidak berjalan fil ardi, di muka bumi, fayanduru, kemudian mereka menyaksikan. Jadi as-sairu, wisata atau plesiran, yang bahasanya plesiran itu dianjurkan oleh Al-Quran, oleh Nabi, oleh Allah, oleh Rasulullah, dalam rangka apa? Dalam rangka iktibar, mengambil pelajaran, dalam rangka tadabbur alam. Jadi nanti kita bisa menyaksikan, oh daerah sini bagus ya pengelolaan sampahnya, misalnya gimana caranya, itu berarti studi banding, itu bagus ya, bagus. Di rumah juga ya bagus ya, bagus.
Tapi untuk wawasan makin luas itu ya perlu kita untuk sairun, untuk pelesiran kemana-mana. Wal ayatu adapun ayat-ayat fil babi dalam bab ini kasiratun banyak. Wa minal ahadisi di antara hadis-hadis dalam bab ini, bab niki wau tafakkur ini, al hadisus sabiku yaitu hadis yang telah disebutkan. Apa? Al kayyisu man dana nafsa. Orang cerdas itu orang yang bisa mengendalikan, merendahkan dirinya, mengendalikan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.